Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Eh, Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait materi saat ini itu berkaitan ya, berkaitan dari user interface, ragam dialog, dan pada pertemuan-pertemuan awal, pada dasarnya ini adalah kelanjutan dari eh, materi-materi dari sebelumnya. Apa itu user experience dan user experience design ya? Jadi di sini dijelaskan bahwa user experience adalah cara mengungkapkan atau meluapkan perasaan pengguna ketika telah berhadapan dengan sebuah sistem atau aplikasi. Jadi user experience ini lebih ke sisi pengguna ya, pengguna atau pemanfaatannya gitu. Berbeda ya antara user interface dan user experience. Saya ulangi lagi, kalau user experience itu adalah cara mengungkapkan atau meluapkan sebuah perasaan pengguna ketika telah berhadapan dengan sebuah sistem aplikasi. Jadi hal ini tuh meliputi persepsi pengguna mengenai kepraktisan dalam dalam menggunakan sebuah aplikasi, sebuah perangkat lunak ya. Seperti penggunaan ini tentu bentuknya subjektif. Bentuknya subjektif itu maksudnya adalah antara saya mungkin dengan teman-teman secara subjektif melihat sebuah aplikasi antara katakan Shopee dengan Tokopedia itu berbeda-beda ya. Ada yang nyaman menggunakan Shopee, ada yang nyaman menggunakan Tokopedia. Mungkin secara tampilan Shopee katakan secara penggunaan warna, penempatan dari sebuah produk-produk itu mungkin teman-teman ada yang nyaman menggunakan Shopee. Tapi ada juga teman-teman yang menurutnya nyaman menggunakan eh, Tokopedia atau bahkan dulu ada Lazada, ada yang lainnya. Kenapa ini disebut subjektif? Ya karena memang aplikasi itu tidak semuanya sebaik apapun desain, sebaik apapun dalam hal membuat sebuah tampilan aplikasi. Tentu balik lagi ke kita sebagai pengguna ya. Ada yang menilainya bagus, ada yang menilainya ya biasa saja gitu tuh. Jadi ini lebih ke bentuk sebuah minat ya dari sebuah tampilan dari aplikasi itu tersebut. Nah, selanjutnya ada aspek aspek-aspek dari user experience ini adalah minimal ada poin-poin yang membuat kita sebagai pengguna itu bisa menjawab beberapa pertanyaan di bawah. Yang pertama adalah, bisakah pengguna menggunakan sebuah produk dari aplikasi tersebut? Yang selanjutnya adalah, apakah user bisa menemukan tools pencarian ketika dihadapkan pada sebuah aplikasi tersebut? Nah, selanjutnya, apakah sudah memenuhi dari sebuah ekspektasi dari si pembuat aplikasi dan si pengguna aplikasi? Contoh, kalau seandainya kita mau buat aplikasi produk penjualan, tentu kita harus menampilkan produknya. Jadi setelah menampilkan produknya, tentu
apakah si user dari pengguna ini disediakan untuk melakukan pencarian sebuah produk. Setelah menemukan produk, apakah si pengguna ini ketika mau melakukan transaksi disediakan menu-menu pilihan tampilan dari sebuah proses pembayaran. Dan si pengguna mendapatkan feedback bahwa apakah produk itu telah diproses atau belum, telah sampai atau belum. Yang selanjutnya adalah apakah pengguna ingin menggunakan melanjutkan gitu ya, ingin melanjutkan dari proses penggunaan dari aplikasi tersebut. Apakah memang ya mau diselesaikan gitu. Yang selanjutnya, apakah sistem yang dibuat oleh kita sebagai pembuat sistem itu sebenarnya dibutuhkan atau tidak sih? Jangan-jangan kita itu membuat suatu produk itu sebenarnya ya penggunanya nggak ada gitu tuh. Atau kalah bersaing dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada atau aplikasi-aplikasi yang baru. Yang selanjutnya, apakah aplikasi ini handal atau dapat dipercaya ketika kita melakukan proses transaksi, ataukah oke lah bukan sebuah aplikasi jual beli atau aplikasi dari sebuah proses pendataan gitu tuh. Apakah data kita itu tidak disebarluaskan? Gitu. Apakah ada privacy gitu. Yang selanjutnya, apakah aplikasi ini memang memang bisa diakses atau bahkan ketika diakses ini justru banyak bug yang memang belum bisa diselesaikan. Mungkin bagi teman-teman yang sekarang sudah semester 6 ya, atau bisa juga teman-teman yang memang semester 4, syukur-syukur sudah menyiapkan bahwa selanjutnya ketika menghadapi kerja praktek atau bahkan nanti skripsi, kira-kira apa yang akan teman-teman buat untuk sebuah penelitian, penelitian skripsi ya tentunya ya, atau bahkan membuat sebuah jurnal ya, karena jurnal itu biasanya bagian dari skripsi. Apakah sekarang sudah tergambar apa sih yang akan mau, produk yang akan mau kita hasilkan ketika kita menempuh sebuah program studi strata S1? Memang betul semuanya tidak harus melulu tentang sebuah aplikasi. Akan tetapi biasanya bagi teman-teman yang eh, apa yang hobi tentang aplikasi tentu harus memperhatikan hal-hal seperti UI dan UX ini. Jadi teman-teman yang memang nanti tugas akhirnya adalah sebuah mengeluarkan produk sebuah aplikasi, harus banyak lagi membaca literatur referensi bagaimana membuat program yang dapat digunakan oleh pengguna, terasa nyaman, interaktif, serta dapat membuat pengguna itu merasa eh, terbantu dari aplikasi yang kita buat. Contohnya adalah mungkin teman-teman nanti akan membuat sebuah tugas akhirnya membuat sebuah aplikasi absensi di kampus, gitu. Atau mungkin teman-teman akan membuat sebuah aplikasi jual beli, atau bahkan teman-teman ingin membuat sebuah aplikasi yang nanti bisa dijadikan sebuah tolak ukur mengenai apa nih yang lagi rame sekarang kan ya tentu pemilu ya. Pemilu bisa juga gitu kan sekarang kan udah banyak ya. Apakah memang teman-teman harus mengeluarkan semuanya itu dari nol sampai finish itu pemikiran sendiri? Ya, itu boleh. Tapi untuk sebuah referensi, ketika teman-teman banyak membaca literatur, ketika teman-teman banyak membaca jurnal, teman-teman banyak membuka sebuah browser ya, cari informasi,
sebenarnya kan banyak ya, sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bertebaran. Hanya saja memang eh, sesuai atau enggaknya, cocok atau enggaknya kepada pengguna itu kan kita dibalikin lagi kepada pengguna. Apakah aplikasi yang kita buat, contohnya di KP, bermanfaat atau digunakan pada instansi yang kita kerja praktek di lokasi tersebut. Itu harus mulai difikirkan dari sekarang ya. Jadi harus diperdalam lagi kalau memang teman-teman nanti hasil akhir dari eh, skripsinya adalah membuat sebuah aplikasi. Tapi jangan berkecil hati karena di dalam tugas akhir tidak melulu tentang harus membuat aplikasi. Bisa saja teman-teman membuat sebuah evaluasi, evaluasi tentang sebuah perusahaan A, bagaimana cara mengevaluasinya, dia memiliki kelemahan dan kelebihan, bagaimana cara memaksimalkannya, segala macam itu bisa. Jadi tidak melulu tentang sebuah aplikasi. Yang selanjutnya, alasan pentingnya dari user experience. Yang pertama adalah memudahkan bagi si pengguna. User experience zaman sekarang akan memudahkan pengguna dalam menggunakan sebuah produk karena sebuah produk harus memiliki aspek-aspek terkait dengan user experience. Tentu saja ya, hal ini berkaitan juga dengan aspek usability atau kemudahan mengenai dari produk tersebut. Tentu ya, kalau seandainya kita mau membuat suatu produk aplikasi, tentu saja ya kita harus memperhatikan hal-hal kemudahan dalam penggunaan aplikasi tersebut. Karena ketika contoh kita membuat aplikasi mobile, dari proses pendaftarannya aja sudah rumit gitu kan, bagaimana kita mau apa ya mendapatkan atau pengguna dari aplikasi kita itu banyak digunakan oleh orang lain. Seperti mungkin kalau yang ramai kemarin-kemarin itu kenapa banyak sekali orang-orang itu tergiur pinjol segala macam karena kan prosesnya mudah. Jadi orang-orang itu akhirnya ini adalah cara cepat untuk mendapatkan sebuah suntikan dana. Yang kedua adalah meningkatkan minat dari pengguna. Selain mudah, tentunya user interface juga bisa menarik perhatian pengguna untuk menggunakan produk yang serupa karena kemudahan dalam menggunakan produk di pasaran. Tujuannya adalah eh, untuk menciptakan sebuah produk dari seorang developer ya, harusnya eh, banyak pengguna yang berminat gitu. Kalau seandainya si tampilan dari user interface-nya atau user experience-nya ini lebih memberikan kenyamanan. Yang selanjutnya adalah eh, alasan pentingnya dari user experience ini adalah menjadi faktor kesuksesan aplikasi kita, aplikasi yang kita buat. Semakin banyak peminat dari suatu produk, pastinya juga meningkatkan terhadap permintaan terhadap sesuatu. Sesuatu apa nih? Ya, data penjualan, eh, apa pemasukan, atau mungkin data dari si pengguna yang melakukan transaksi. Dalam hal ini, pengguna akan semakin banyak dan developer akan diminta untuk terus melakukan update perbaikan dari sebuah aplikasi. Tentu ini akan dikatakan sukses ketika memang si develop, seorang pembuat aplikasi, terus mengupdate aplikasinya dengan fitur-fitur terbaru, dengan desain-desain terbaru, desain terupdate, karena kan sebuah desain kan nggak statis ya. Dia akan terus mengikuti perkembangan sebuah tren, perkembangan sebuah zaman, agar dapat diterima oleh si pengguna.
Seperti halnya ketika Nokia menolak update, tentu saja akhirnya Nokia kan sekarang bisa dibilang hampir penggunanya ini habis ya. Padahal dulu di tahun 2000-an nyaris dari data sebuah website di Nokia itu menyatakan bahwa mayoritas pengguna itu saat itu menggunakan Nokia. Tapi saat ini kan sudah mulai bergeser ketika Apple mengeluarkan iOS-nya, ketika Samsung juga mengeluarkan Android-nya, apalagi sekarang diikuti banyak sekali Android-Android lain yang ikut mengembangkan dalam penggunaan telepon seluler. Aplikasi tentu harus update karena memang kebutuhan atau teknologi terus berkembang mengikuti perkembangan sebuah tren atau jam. Yang selanjutnya pasti memiliki user interface yang baik. Jika suatu produk memiliki user interface yang baik, seperti tampilannya sederhana tapi menarik, hal ini disebabkan karena user experience dari si pengguna ini tentu akan mencari sebuah produk yang bagus, seperti perangkat lunaknya, mungkin juga perangkat kerasnya, terus diupdate sehingga powerful, nyaman digunakan oleh pengguna, tidak lemot gitu tuh salah satunya. Atau tampilannya lebih menarik, gitu. Yang selanjutnya bisa menjadi pesaing dari produk lainnya, seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, atau aplikasi-aplikasi yang lain, gitu. Eh, Mereka itu kan berlomba-lomba ya, berlomba-lomba atau sekarang kan TikTok gitu ya, atau YouTube, mereka berlomba-lomba terus mengupdate, memberikan suatu fitur terbaru, memberikan kenyamanan bagi penggunanya. eh, Mereka itu terus memberikan layanan-layanan yang terkini supaya apa? Supaya penggunanya ini terus naik ya. Trennya itu terus naik. Seperti Facebook, kalau seandainya dulu teman-teman tahu Friendster, Friendster itu juga awal-awal kemunculannya adalah suatu produk aplikasi atau medsos yang memang ditargetkan untuk menjalin komunikasi di dunia maya, pertemanan di dunia maya. Karena waktu itu Friendster nggak update, akhirnya dia kalah dengan perkembangan dari Facebook ini sendiri. Facebook semakin interaktif, dia bisa menyediakan fitur chatting, dia bisa menyediakan fitur video, dia bisa, tentu saja dia bisa membuat status segala macam gitu kan. Jadi akhirnya Friendster lama-kelamaan terdegradasi oleh Facebook itu sendiri. Seperti kita tahu, ketika Facebook dalam masa kejayaannya kan muncullah Instagram dan sekarang muncullah TikTok yang lebih simpel tapi buat nyaman kita semua dalam berinteraksi atau menggunakan media sosial. Itu perkembangan-perkembangan seperti itu tidak dapat dinafikan, tidak dapat dipungkiri bahwa pengguna ini terus mencari sesuatu bukan hanya yang baru ya, akan tetapi nyaman digunakan. Kalau dalam media sosial ya, orang-orang secara subjektif akan menilai, oh mereka nyaman, ada yang nyaman menggunakan Twitter, ada yang nyaman menggunakan bermedia sosialnya menggunakan Facebook atau Instagram atau bahkan TikTok itu sendiri. Seperti di Facebook, Instagram, eh, atau TikTok, sekarang kan banyak loh. Mereka juga bisa melakukan fitur-fitur penjualan ya, menampilkan produknya ya. Tapi kalau dari kita lihat dari sisi TikTok, untuk masalah penggabungan antara media sosial dengan fitur jual beli,
dia kan hampir menyamai seperti Tokopedia dan Shopee. Jadi bisa dipasarkan menggunakan video, orang-orang bisa punya toko virtual, orang-orang tidak perlu nyewa toko, tapi mereka punya produk yang didagangkan. Itu kan suatu terobosan-terobosan, kan. Sehingga pengguna kita semua bisa lebih nyaman menggunakan aplikasi apa nih yang cocok untuk kita dalam melakukan atau dalam berinteraksi dengan media sosial tersebut. Yang selanjutnya, aspek-aspek pemahaman dari user experience itu sendiri. Yang pertama, berubah-ubah. Jadi, berubah-ubah ini maksudnya adalah perkembangan dari kita sebagai pengguna kan, ketika memang tren teknologi ini semakin terus berkembang ya, tentu pengguna kan memiliki suatu apa ya, suatu keinginan yang lebih. Contoh seperti dulu Yahoo memberikan produk Gmail dengan beberapa tampilan berita. Sekarang Google hanya menampilkan sebuah pencarian. Tentunya dia juga memiliki fitur email, tapi sekarang bisa dibilang pengguna email menggunakan Yahoo lebih sedikit dibanding pengguna email menggunakan sebuah Gmail atau produk dari Google itu sendiri. Karena di samping tampilannya lebih simpel, ya tidak ribet gitu ya, karena kita mau mencari sebuah email, adapun mencari sebuah berita, Google kan lebih fleksibel ya, tidak memenuhi layar layar secara keseluruhan. Yang selanjutnya dari aspek pemahaman user experience ini harus memperhatikan dari si penggunanya. Developer ini harus mendengar ya, banyak mendengar, banyak melihat dari komentar-komentar dari seorang user ya. Selanjutnya adalah melakukan observasi terhadap pengguna yang menjadi penting tentunya karena menggambarkan apa yang diinginkan oleh si user sehingga akhirnya si developer menghasilkan sebuah user experience yang baik. Kita banyak sekali mungkin melihat review-review dari eh, Google Play Store mungkin kan ketika kita mau menginstal katakan game gitu ya. Biasanya bagi teman-teman yang ingin memainkan game tersebut atau yang teliti itu biasanya ngelihat reviewnya dulu. Apakah si game ini eh, layak untuk kita install? eh, Review-review dari pengguna sebelumnya, apakah nyaman digunakan, ataukah rumit, ataukah tampilannya kurang nyaman, ataukah gamenya ini stabil atau tidak, itu kan biasanya ada feedback dari si pengguna. Yang selanjutnya, tidak memiliki metodologi. User experience tidak memiliki langkah-langkah yang harus diikuti sesuai standar ya. Karena memang ya seperti tadi, ya suka atau tidak suka, bagus atau tidak bagus itu kan akhirnya kan dikembalikan kepada penilaian dari pengguna itu sendiri. Yang selanjutnya eh, dari aspek pemahaman user interface ini ada lagi bukan user interface, maksudnya adalah user experience itu penerapannya lebih kepada user interface itu sendiri. User experience-nya digunakan sebagai landasan dari user interface dalam melakukan sebuah pembuatan dari produk yang akan kita buat. Yang selanjutnya, testing pada pengguna. Testing pada pengguna ini
maksudnya adalah trial and error ya, atau bisa dibilang itu kalau orang-orang itu di orang-orang di orang-orang software atau orang-orang aplikasi itu versi betanya, versi 0.1-nya. Jadi ketika kita mau meluncing sebuah produk aplikasi, tentu agar kita bisa mengukur apakah aplikasi yang kita buat ini eh, layak atau banyak peminatnya, tentu kita harus meluncing dulu. Meluncing apakah memang produk kita ini layak digunakan secara sistem, apakah sudah baik, sudah buat nyaman pengguna, secara tampilan apakah memang sudah sesuai dengan eh, apa ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan dari yang produk kita buat. Contoh eh, aplikasi game atau aplikasi jual beli tentu kan basicnya beda ya. Secara desain interface atau experience juga beda ya, karena kebutuhannya kan berbeda. Kita harus melakukan testing pengguna. Agar apa? Ketika memang hasil dari review dari para pengguna ini, kita bisa update, kita bisa perbaiki. Yang selanjutnya bukanlah usability. Maksudnya adalah user experience mencakup hampir keseluruhan hal yang dialami oleh user. Berbeda dengan uh, usability yang hanya mencakup sebagian dari user experience. Karena tentu saja di dalam sebuah aplikasi bukan hanya mudah dalam penggunaannya, tapi juga harus dilihat dari aspek-aspek lainnya ya. Apakah tampilannya sudah mewakili dari sebuah produk yang akan kita suguhkan, apakah memang eh, tampilannya itu menarik atau tidak, itu kan perlu diperhatikan juga ya. Nah, di dalam user experience ini tentu saja kebanyakan tidak bisa dikerjakan sendirian. Tentu dibutuhkan sebuah tim untuk menganalisa dari sebuah produk itu. Jadi menganalisa apanya nih? Menganalisa dari prototipenya, menganalisa dari kemudahannya, menganalisa dari testing produk yang akan kita launching, terus dianalisa sehingga akhirnya produk itu benar-benar dikatakan dapat digunakan oleh si pengguna. Karena kita tahu bersama bahwa ketika dulu awal-awal launching dari produk Gojek pun demikian ya, terus melakukan update untuk dapat menemukan formula atau sebuah aplikasi yang memang nyaman digunakan oleh si pengguna. Yang selanjutnya adalah elemen dari user experience ini. Elemen dari user experience ini ada 5. Yang pertama adalah ada surface. Surface ini berkaitan dengan perancangan sensor desain yang seperti di awal pertemuan kita, bagaimana panca indera kita itu berinteraksi, bagaimana panca indera kita itu mendapatkan sebuah input, masukan dari sebuah aplikasi, seperti panca indera mata, pendengaran, sentuhan, ciuman, dan indera perasa ya. Tentu ini penting, salah satu elemen dari user experience. Yang selanjutnya ada skeleton. Skeleton ini eh, berguna untuk memikirkan bagaimana membuat suatu rancangan interface design terkait atribut-atribut atau produk-produk yang akan kita tampilkan. Jadi mulai dari desain penempatan produk, tampilan-tampilan sebuah produk, itu harus diperhatikan ya.
Yang selanjutnya ada struktur. Struktur ini bermakna memahami perilaku dan pemikiran user dengan tujuan untuk dapat memahami dalam penentuan struktur produk agar sesuai dengan keinginan si user. Sekarang kan banyak ya, kalau kita coba browsing di media sosial gitu. Kita browsing, contohnya adalah kita browsing alat rumah tangga gitu, atau sapu gitu. Ketika kita semakin banyak browsing alat rumah tangga, tentu saja di produk-produk media sosial yang kita kunjungi itu biasanya akan tampil filternya itu produk-produk kebutuhan rumah tangga yang kita cari. Itu dari salah satu struktur yang dimaksud di sini adalah perilaku dari pemakaian si user itu sendiri. Yang selanjutnya ada scope. Scope ini berguna untuk memilih apa yang akan dibuat dan apa yang tidak akan dibuat. Jadi nggak semuanya itu harus kita buat ya. Jadi hanya kita memfilter apa saja sih yang harus kita buat di dalam produk aplikasi yang mau kita develop. Dan produk ini tentu dibagi menjadi dua ya, sesuai dari sifatnya, terkait fungsionalitasnya atau terkait sebuah produk dari informasi. Jadi, apakah kita akan menonjolkan dari sisi fungsionalitas atau akan kita tonjolkan menjadi sebuah produk informasi. Dan yang kelima adalah strategi. Strategi di sini maksudnya adalah tentang bagaimana user menggunakan produk dan bagaimana produk yang telah kita buat itu sesuai dengan keinginan dari si pengguna atau keinginan dari si user itu sendiri. Itu adalah kelima elemen dari user experience ya. Yang selanjutnya ada faktor kesuksesan dalam user experience. Yang pertama ada utility. Untuk mengetahui nilai atau rating subjektif dari suatu isi dan fungsi untuk batasan target-target yang kita tentukan. Yang kedua adalah accessibility, untuk mengetahui seberapa baik sih accessibility atau dan kompatibilitas dari sebuah produk dengan mengetahui yang user rasakan pada performa produknya. Jadi maksudnya adalah ketika si user ini menggunakan sebuah produk kita, atau kita menyediakan nggak sih versi terbarunya, versi update-nya. Jadi dari aplikasi yang kita buat ini support nggak ketika si pengguna akan melakukan update dari produk yang kita buat. Jangan sampai produk yang kita buat justru ketika si pengguna mau update kesulitan atau tidak bisa karena versinya berbeda. Kurang lebih seperti itu. Jadi harus difikirkan terkait update-update dari aplikasi yang kita buat. Tentu update-update di dalam aplikasi ya kita merujuk atau acuannya adalah yang pertama dari review atau feedback, yang kedua ya dari keinginan kita mau membuat aplikasi tersebut ya. Bisa berdasarkan pengalaman, bisa berdasarkan penelitian langsung. Yang selanjutnya adalah usability, untuk mengetahui seberapa efektif nih dan memuaskan dari sebuah produk ketika digunakan oleh si user. Jadi apakah memang produk yang kita keluarkan atau kita buat ini, apakah memang memudahkan si user, ataukah memang dia user friendly atau tidak nih dari produk yang kita buat, apakah efektif atau tidak membantu dari
menyelesaikan permasalahan dari si pengguna atau tidak. Itu juga harus diperhatikan. Yang selanjutnya adalah brand promise. Maksudnya untuk mengetahui apakah sebuah produk ini sudah sesuai dengan keinginan si user. Ini juga balik lagi kepada review atau feedback yang kita berikan, tanggapan kepada si user, apakah produk kita ini sudah sesuai harapan belum terkait user interface-nya, tampilannya, terkait mungkin nanti penggunaannya, efektif dan efisien atau tidak, apakah memang membantu si user dalam menyelesaikan tugasnya atau tidak, itu ke brand promise. Artinya dapat dipercaya produk yang kita develop atau kita keluarkan. Yang terakhir adalah user experience design. Jadi di dalam user experience design ini mempunyai sebuah makna, yaitu suatu proses yang dilakukan developer mencoba untuk menentukan desain apa nih yang terbaik atau desain apa nih yang lagi ngetrend, yang terkini, agar supaya pengguna itu nyaman ya dalam menggunakan ya. Bisa mengacu pada pengalaman dari si apa pembuat, atau kita melakukan sebuah penelitian dari sebuah katakan instansi atau perusahaan. Perusahaan itu menginginkan suatu produk seperti apa yang harus kita buat. Yang selanjutnya, tujuan dari dibuatnya user experience design ini tentu adalah membuat sebuah interaksi yang efektif dan efisien, tidak bertele-tele, sederhana tapi menarik dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh si user itu sendiri. Ada juga komponen-komponen dari user experience design. Yang pertama adalah usability, yang kedua adalah desain interaksi, yang selanjutnya adalah desain visual, informasi arsitektur, strategi dari konten yang kita buat, yang terakhir adalah user research. Itu adalah komponen-komponen dari user experience design. Jadi yang harus teman-teman perhatikan ketika nanti memang teman-teman yang semester 6 khususnya sudah mulai harus menyiapkan diri untuk menulis sebuah kerja prakteknya atau bahkan skripsinya, dari sekarang harus mulai disusun, diperdalam lagi. Teman-teman ini nanti uh, tugas akhirnya mau mau menyelesaikan apa sih, atau mau membuat apa sih. Jadi kalau saran saya, lebih baik teman-teman ini eh, bertahap. Bertahap itu maksudnya KP-nya itu, kerja prakteknya itu sekaligus nanti jadi bahan buat penulisan dari sebuah tugas akhir atau skripsi. Jangan sampai teman-teman nanti kebingungan atau tersesat. Katakan KP-nya adalah nanti ke sistem informasi atau membuat sebuah produk aplikasi, tapi di dalam penulisan tugas akhirnya katakan teman-teman lebih memilih ke jaringan. Sebenarnya tidak masalah, akan tetapi ketika memang teman-teman nanti targetnya adalah lulus cepat, itu mungkin teman-teman akan membutuhkan effort ya, akan membutuhkan waktu yang banyak ya, untuk mencari literatur atau referensi-referensi dari dalam menyelesaikan kerja praktek dan tugas akhir. Itu harus diperhatikan. Kalau bisa, memang teman-teman katakan KP-nya seperti yang tadi saya sampaikan, presensi online gitu kan. Nah, nanti di tugas akhirnya itu
disesuaikan saja. Jadi di dalam KP nanti ada beberapa fitur, tinggal nanti di tugas akhirnya adalah penambahan fitur atau penyempurnaan fitur. Setelah teman-teman di kerja praktek itu dilempar kepada pengguna, siapapun penggunanya itu, meminta masukan, feedback terkait aplikasi teman-teman yang teman-teman buat. Nah, nanti penyempurnaannya adalah di tugas akhir. Itu mungkin bisa teman-teman lakukan agar bisa cepat selesai. Bagi teman-teman yang memang kurang hobi terhadap sebuah membuat aplikasi atau kesulitan membuat aplikasi, pada dasarnya ya skripsi itu tidak melulu tentang sebuah aplikasi ya. Bagi teman-teman yang menyukai sebuah desain juga bisa menggunakan desain seperti produknya adalah multimedia interaktif, bisa, atau bahkan teman-teman yang memang eh, sekarang bekerja atau memang hobi ke dalam sebuah jaringan internet atau sebuah jaringan, infrastruktur jaringan, teman-teman juga bisa membuat eh, tugas akhirnya atau kerja prakteknya juga bisa melakukan penelitian atau kerja praktek dari membuat sebuah jaringan eh, internet atau membangun sebuah infrastruktur jaringan. Kegunaannya kan banyak ya, dari nggak melulu tentang internet ya. Ketika memang teman-teman nanti fokus di jaringan, bagaimana membangun sebuah jaringan agar sebuah jaringan itu terhubung di satu server, klien-klien ini bisa berkomunikasi satu sama lain dengan IP-IP yang berbeda, katakan seperti itu. Atau ketika memang jaringannya ini katakan bergerak di jasa layanan internet, bagaimana menggabungkan dua provider atau dua ISP atau lebih eh, menjadi sebuah layanan internet di sebuah instansi atau kantor. Jadi tidak melulu kerja praktek itu tidak melulu tentang sebuah aplikasi atau dari sebuah jaringan itu sendiri. Jadi bisa fleksibel ya. Teman-teman yang sekarang semester 6 persiapkan, komunikasikan dengan, kalau belum ada dosen pembimbingnya, cari dosen pembimbingnya. Kalau memang sudah ada, komunikasikan, berbagi pengalaman saja sama teman-teman. Jangan khawatir, jangan malu, jangan bingung ketika memang teman-teman memiliki keterbatasan pengetahuan, keterbatasan kemampuan. Pada dasarnya saya pun atau kami pun sebagai pengajar dulu tentu saja eh, nggak 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 langsung bisa ya. Jadi harus banyak komunikasi, jangan malu, sampaikan saja kendala-kendalanya apa, karena tugas kami di sini adalah membantu Bapak Ibu semua agar lulus tepat waktu, agar dapat menyelesaikan eh, mata kuliah atau eh, materi-materi yang diampu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sama teman-teman terkait pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, monggo disampaikan di sini nggak apa-apa, disampaikan di email nggak apa-apa, disampaikan di WA nggak apa-apa. Monggo. Sebenarnya teman-teman tuh sekarang tuh bisa lebih mudah ya. Saya yakin bisa lebih mudah dibanding zaman saya itu, maksudnya sekarang kan untuk mencari sebuah informasi atau mencari sebuah eh, data segala macam itu kan sudah banyak sekali bertebaran di internet ya. Dari Google itu sendiri atau dari jurnal itu sendiri atau sekarang yang lagi rame itu kan ChatGPT ya. Ya, teman-teman bisa menggunakan fitur-fitur itu. Yang penting banyakin berselancar di internet, banyakin browsing, terus semangat mencari informasi-informasi terbaru, dalami supaya memang teman-teman banyak sekali
pengetahuan dan wawasan terkait nanti bagaimana cara menulis sebuah laporan kerja praktek, menulis sebuah laporan skripsi seperti itu. Itu banyak sekali ya, jangan khawatir. Hanya saja mungkin di kampus ada ketentuan-ketentuan terkait penulisan. Bukan berarti terkait isi ya, kalau isi bebas terkait penulisannya saja. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Jika ada yang mau sharing, sharing pengalaman atau pertanyaan, monggo. Kalau nggak ada pertanyaan, saya absensi. Saya nggak tanya balik deh. Saya absensi. Sepertinya nggak ada pertanyaan ya. Tidak ada, Pak. Iya ya, nggak ada ya Mbak ya. Iya, Pak. Pak, Iya Pak. Pak Habakisa ada? ada Pak tuh. Oh iya ada ya. Iya. Pak Jalu? Arya izin, Pak. Oh iya izin ya. Iya, Pak, lagi ada keperluan katanya. Oke. Mbak Amanda nih kayaknya temen kenal atau pernah kelompok. Oh, kenal Pak kan sekelas, jadi sering kelompok gitu, jadi sering Oh diskusi. iya. Oke. Pak Ardian Marcel ada ya. Hadir, Pak. Ya. Pak Alfata hadir ya. Pak Alfata Wibisono Hadir hadir. Pak. Ya. Mbak Putri Awalia hadir ya. Hadir, Pak. Ya. Mbak Amanda hadir. Pak Ahmad Baharu Hadir Pak. hadir ya. Pak Maulana Yusuf. Oh ada ya hadir. Pak Hikmal Irfansyah. Ada Pak Hikmal Hadir, Pak, hadir. hadir ya. Mbak Alisa Ada, Pak. Ada. hadir ya. Hadir. Mbak Fanya. Fanya Ayu Putri hadir ya. Pondok Aren hadir. Mbak Syahla Hadir, hadir. Pak. Ya. Mbak Delia Mutia Hadir, Pak. hadir ya. Mbak Aulia hadir Hadir, ya. Pak. Pak Nana Irmanto hadir Ada, ya. Pak. Iya, Mbak Fanya Ayu Putri. hadir. Oh tadi hadir ya. Pak Lukman hadir ya. Hadir, Pak.
Pak Lukman nih asli mana atau tinggal di mana, Pak? Saya tinggal di Pondok Aren, Pak. Bintaro. Oh, Pondok Aren. Iya, Pak. Aslinya Pondok Aren. Iya, Pak. Hmm. Kayaknya kita baru beberapa kali ketemu kali ya, Pak Lukman ya. Apa saya baru tahu ya? Halo Pak Lukman. Dari awal masuk atau gimana ini, Pak Lukman? Minggu kemarin, Oh, dari kenapa? Kenapa? dari kemarin ya? Kalau iya, enggak, minggu kemarin saya ini enggak hadir, tapi minggu yang kemarin lagi yang itu Belumnya hadir hadir. ya? Kesibukannya apa nih Pak Lukman? Maaf kalau boleh tahu. Saya ini Pak kerja sambil kuliah juga gitu. Jadi Oh iya, nggak apa-apa ya, Pak Lukman, justru itu bagus, nggak iya. apa-apa. Iya, Jadi eh, gimana? jadi ya, ya saya jujur Bagi aja waktu. Pak. Kadang yang nggak bentrok gitu. Jadi saya jujur nggak masuk gitu. Karena kalau bilang alasannya sakit apa gimana kan nggak enak juga. Jadi saya jujur aja Pak. Ini kerja Iya, juga. nggak apa-apa Pak Lukman. Nanti yang teman-teman yang berhalangan hadir, sampaikan saja nggak apa-apa. Sampaikan Iya Pak. kepada kami agar kami secara apa ya, secara tugas membantu teman-teman ini bisa mengetahui kendala-kendala teman-teman ini apa sih sebenarnya gitu. Ada yang keterbatasan mungkin, maaf ya, keterbatasan akses internet mungkin, terkendala internet, sedang di perjalanan, sedang kerja, atau yang lainnya gitu. Mudah-mudahan kami dari sisi pengajar itu bisa tetap memaksimalkan para mahasiswa bagaimana caranya, karena kan teman-teman nanti akan menempuh semester berapa sekarang Pak Lukman? Semester 4 Pak. Semester 4 ya, kalau masih semester 4 sih memang ya bukan berarti santai ya, tapi ya memang harus benar-benar dipersiapkan juga ya. Maksudnya adalah jangan sampai teman-teman itu akhirnya karena memang tidak disampaikan kendala-kendalanya, kami tidak tahu bagaimana harus membantu teman-teman. Jadi makanya kalau bisa sampaikan saja kendala-kendalanya gitu. Berhalangannya seperti apa gitu. Bisa via chat, sekarang bisa via email. Kalau seandainya waktu itu di jam itu memang harusnya masuk tapi berhalangan karena memang teman-teman kesulitan akses internet, bisa di setelah ada akses internet segala macam bisa informasikan saja kepada kami supaya kami itu bisa bantu teman-teman gitu tuh. Kendala-kendalanya apa? Lebih ke arah situ sih buat Pak Lukman sama teman-teman. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Kalau di mata kuliah saya boleh via email, boleh juga eh, via WhatsApp. Email saya ada di situ atau nomor saya di ini. Nah, itu bagi teman-teman yang memiliki kendala atau mau ngobrol, konsultasi, monggo nggak apa-apa, sampaikan saja karena memang itu sudah tugas kami bagaimana caranya membantu teman-teman agar bisa menyelesaikan perkuliahan. Seperti itu. Itu ya mungkin teman-teman untuk pertemuan kali ini. Jika nggak ada Ya Pak. pertanyaan, saya akhiri ya. Baik Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Sehat selalu. Selamat beraktivitas. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Wah. kasih Bapak-Bapak. Go.